Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwa kita ini Allah. Suasana haru menyelimuti warga saat peresmian jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ribuan warga tumpah ruah bersuka cita lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah hampir 1 tahun tertutup longsor. Sebelumnya, lantaran tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan ini. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak, Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Rencana perbaikan ini sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN memutuskan tak melanjutkan proses perbaikan dengan alasan kondisi jalan belum aman dilintasi. Kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain. Jembatan Enang-Enang merupakan urat tadi penghubung pantai timur dan dataran tinggi Gayo, sekaligus akses vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Terkait jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pemerintah melalui Kementerian PU akan menuju ke sana untuk memastikan keselamatan jembatan. Sekjen Kementerian PU menegaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah di Aceh tetap berjalan. Akan menuju ke sana memastikan. Yang pasti program pembangunannya kalau di kita di PU tetap berjalan. Karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya, kita khawatir terhadap keselamatan jembatan. Jadi tetap kita akan menjalani. Pemirsa, ramai dibicarakan di media sosial isu soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Pasalnya dalam surat resmi tersebut ada nama Menteri PU bersama anak dan istrinya. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengklarifikasi isu yang ramai beredar di media sosial soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Meski dikritik netizen, namun Apri menegaskan keterlibatan istri dan anak Dodi tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sedikit pun. Pencantuman nama istri dan anak Dodi dalam surat tersebut adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri. Dapat saya jelaskan, memang itu surat dari saya, Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu masih sifatnya masih tentatif ya. Tentatif, kemudian list yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Menteri Perdagangan. Nah, terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu tempat. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta pada Rabu siang. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut komitmen kerjasama Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Kompleks Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang.
Setibanya di lokasi, Prabowo dan Modi disambut pertunjukan seni tradisional Ramashinta yang menampilkan 4 orang penari anak dengan tari klasik gaya Yogyakarta. Kedatangan Prabowo dan Modi ke Prambanan kali ini untuk meresmikan konservasi dan restorasi kawasan Candi Prambanan sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen kerjasama Indonesia dan India. Agenda pun dilanjutkan dengan peninjauan panel proyek konservasi dan restorasi, kemudian prosesi peresmian melalui pembukaan selubung plakat di area konkurs Candi Prambanan. Fokus kerjasama diarahkan pada revitalisasi ratusan candi perwara yang mengelilingi 3 candi utama di Kompleks Prambanan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Hari ini, saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia, sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun. Peresmian proyek ini menjadi tindak lanjut komitmen kerjasama antara Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menikmati kemegahan Candi Prambanan menggunakan heli. Iring-iringan 4 helikopter termasuk heli utama kepresidenan lepas landas dari Bandara Internasional Yogyakarta. Rombongan udara ini sempat mengitari Kompleks Candi Prambanan sebanyak 2 kali untuk melihat landscape cagar budaya abad ke-9 sebelum akhirnya mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sucipto. Dari Lanut, Presiden Prabowo dan PM Modi melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol saya yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Karena terjadi itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol saya yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Iya. Enggak bisa. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja.
Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.